Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran daring IPA kelas 8. Kita akan membahas sistem ekskresi pada manusia. Baiklah, kalian siapkan buku modul kalian, buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mulai pembelajaran IPA pada hari ini. Sistem ekskresi pada manusia, nanti yang kita bahas, organ atau alat ekskresinya meliputi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Pada tubuh manusia terjadi pengeluaran zat. Proses pengeluaran zat tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu defekasi, sekresi, dan ekskresi. Yang kita bahas adalah ekskresi. Defekasi, proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Sekresi, proses pengeluaran getah atau kelenjar yang masih berguna bagi tubuh, contohnya enzim dan hormon. Ekskresi, proses pengeluaran sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Zat yang dikeluarkan disebut ekskret. Ekskret dikeluarkan oleh 4 organ tadi, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal ekskretnya atau mengekskresikan urin, hati mengekskresikan zat warna empedu, kulit mengekskresikan keringat, dan paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air atau CO2 dan H2O. Bagian-bagian ginjal ini ada 3, paling luar ada kulit ginjal, kemudian sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal ini merupakan organ ekskresi yang utama. Bentuknya seperti biji kacang buncis berwarna coklat, panjangnya sekitar 10-15 cm, beratnya sekitar 200 gram. Jumlahnya sepasang, terletak di dekat tulang-tulang pinggang. Ginjal kanan ukurannya lebih kecil daripada ginjal kiri karena terdesak oleh hati, dan juga letaknya lebih rendah. Di kulit ginjal atau korteks terdapat badan Malpighi. Di badan Malpighi terdapat glomerulus dan sympaiphoman. Di dalam badan Malpighi terdapat nefron, yaitu satuan struktural dan fungsional ginjal. Sekitar terdapat kira-kira 1 juta nefron setiap ginjal. Kemudian di sumsum ginjal atau medula berupa badan-badan yang berbentuk kerutut dan banyak mengandung saluran pengumpul urin yang disebut tubulus contortus. Kemudian rongga ginjal ini bermuara pada saluran pengumpul yang berfungsi menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Jadi dari rongga ginjal, kemudian ureter menuju vesika urinaria, kemudian ke uretra. Ini gambar nefron. Ini ada glomerulus, capsula Bowman, tubulus contortus proximal di sini, kemudian tubulus contortus distal. Ini ada lengkung, Henle, kemudian tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Proses pembentukan urin nanti ada 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya, jadi darah membawa sisa metabolisme menuju ke glomerulus, akan terjadi filtrasi atau penyaringan zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh, akan menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Setelah filtrasi akan terjadi reabsorpsi. Ya, reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Kemudian setelah dari tubulus contortus proximal, urin sekunder ini akan masuk ke tubulus contortus distal. Akan terjadi augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan di dalam urin sehingga akan menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya akan ditampung di tubulus collectivus atau saluran pengumpul, kemudian menuju ureter. Ureter akan menuju ke kantong kemih atau vesika urinaria, kemudian dikeluarkan melalui uretra.
Ini tadi tahap pembentukan urin ya oleh ginjal, itu fungsinya untuk menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang pertama filtrasi atau penyaringan di glomerulus menghasilkan urin primer. Dua, reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi di tubulus contortus proximal akan menghasilkan urin sekunder. Kemudian augmentasi atau pengumpulan terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Kemudian organ ekresi kedua kulit, yaitu lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit ini terdapat kelenjar keringat yang mengekresikan zat-zat sisa berupa keringat yang dikeluarkan lewat pori-pori kulit. Keringat tersusun dari air dan garam-garam mineral, terutama garam dapur atau natrium klorida dari hasil metabolisme protein. Bagian kulit dibagi menjadi 3, kulit ari, ini paling atas atau epidermis, kulit jangat atau dermis, kemudian jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Ini ada gambar bagiannya, ada rambut, otot rambut, pori-pori, lapisan tanduk, kelenjar minyak, kelenjar keringat, kemudian ada pembuluh darah. Kulit ari adalah kulit yang paling luar dan sangat tipis. Nanti terdapat lapisan tanduk atau lapisan mati yang mudah mengelupas dan tidak memiliki inti. Kemudian ada lapisan Malpighi, berada di bawah lapisan kulit tanduk. Ya, ini sel yang selalu membelah diri. Kemudian kulit jangat itu lapisan tengah atau lapisan kedua dari kulit. Ya, ini terdapat pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, kumpulan saraf, ada rasa nyeri, panas, dingin, dan sentuhan. Kemudian yang ketiga, jaringan ikat bawah kulit berada di bagian bawah dermis atau ini dinamakan hipodermis. Di lapisan hipodermis ini banyak terdapat lemak sehingga berfungsi melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Fungsi kulit sebagai alat pengeluaran zat sisa metabolisme berupa keringat, mengatur suhu tubuh, pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet matahari pada pagi hari, tempat penyimpan kelebihan lemak, sebagai pelindung tubuh dari tekanan, gangguan yang bersifat kimia, biologis dari bakteri, jamur, menjaga tubuh agar tidak kehilangan banyak air, serta melindungi tubuh dari sinar ultraviolet. Kemudian sebagai indera peraba karena lapisan dermis terdapat kumpulan saraf yang bisa menangkap rangsangan suhu, nyeri, dan tekanan. Organ ekresi ketiga yaitu hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar pada manusia, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, warnanya merah tua. Hati orang dewasa beratnya sekitar 2 kg. Hati menghasilkan cairan empedu yang berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua dan rusak yang dihancurkan di dalam limpa. Sel darah merah atau hemoglobin di dalam hati akan dipecah menjadi hemin dan globin. Hemin diubah menjadi zat warna empedu atau disebut bilirubin dan biliverdin. Zat warna ini akan memberi warna pada feses dan urin sehingga berwarna kuning. Dan globin dipakai kembali untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Fungsi lain dari hati adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawarkan racun, tempat pembentukan urea, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, membuat fibrinogen serta protrombin, mengatur kadar gula dalam darah, dan menghasilkan zat warna empedu. Kemudian organ ekresi yang terakhir yaitu paru-paru. Ini sudah kita bahas di sistem pernafasan manusia ya, di bab sebelum sistem ekresi. Jadi paru-paru sebagai alat ekresi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan bagian bawahnya menempel
pada diafragma. Kemarin ya pada sistem pernafasan. Kemudian penyakit dan gangguan pada alat-alat ekskresi. Contohnya pada ginjal, ini ada batu ginjal. Ini karena endapan garam kalsium. Ini biasanya menimbulkan rasa nyeri ketika kencing atau buang air kecil. Biasanya diatasi dengan pembedahan dan sinar laser untuk memecahkan endapan garam kalsium. Kemudian ada radang ginjal atau nefritis. Ini karena kerusakan nefron atau glomerulus karena infeksi bakteri. Sehingga urin masuk kembali ke dalam darah dan penyerapan air menjadi terganggu sehingga timbul pembengkakan di daerah kaki. Biasanya penderita nefritis disembuhkan dengan cangkok ginjal atau cuci darah secara rutin. Kemudian gagal ginjal terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Penyakit ini dapat diatasi dengan cangkok ginjal atau menggunakan ginjal tiruan sampai ginjal yang asli dapat kembali berfungsi. Kemudian pada kulit ada contohnya ini biduran, ditandai dengan bentol-bentol tidak beraturan dan gatal. Digunakan ini obat resep dari dokter ya untuk mengatasi biduran. Ada ringworm, sejenis jamur yang menginfeksi kulit. Ditandai dengan bercak lingkaran di kulit. Pencegahannya dengan menjaga agar kulit tetap kering dan tidak lembab. Pengobatannya dengan obat anti jamur. Dan psoriasis, gejala yang ditimbulkannya adalah kemerahan pada kulit kepala, sikut, punggung, dan lutut. Penyakit ini disebabkan adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Psoriasis belum dapat disembuhkan secara total, tetapi pengobatan teratur dapat menekan gejala menjadi tidak nampak. Dan ada kanker kulit. Ini disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Lebih sering menyerang orang yang berkulit putih atau terang karena warna kulit tersebut lebih sensitif terhadap sinar matahari. Kemudian pada hati, ini ada hepatitis ya. Ini radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A dan hepatitis B ya. Mencegahnya dengan cara vaksinasi. Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kemudian pada paru-paru, gangguannya ini sudah kita bahas di sistem pernafasan ya, ada asma, tuberkulosis atau TBC, ada pneumonia. Nah, jadi itu macam-macam penyakit atau gangguan pada alat ekskresi. Nah, untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, maka kita dapat mengatur pola makan yang seimbang. Minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, dan tidak menunda untuk buang air kecil. Ini cara untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Jadi, untuk latihannya bisa kalian kerjakan di link Google Form yang telah Ibu sediakan. Selamat belajar, semoga tetap semangat belajar di rumah. Walaupun kita tidak dapat bertemu di sekolah, guru yakin kalian tetap semangat belajar. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan terapkan selalu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan terapkan selalu social distancing atau jauhi kerumunan. Ya. Semoga kalian tetap sehat semuanya dan COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan kita bisa bertemu di sekolah lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.